Haechan dan juga Ryujin punya lebih dari satu atau dua item couple yang cocok. Hey yo, what's up guys? I'm Sulkim, selamat datang di channel YouTube aku. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya teman-teman. Untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang berbagai hal yang lagi rame banget diperbincangkan. Tapi teman-teman, boleh nggak sih aku minta satu hal sama kalian? Boleh dong ya. Di sini aku cuma minta bantuan dari kalian untuk subscribe channel ini supaya kalian juga ketinggalan informasi-informasi terupdate dan juga yang lagi terhangat. Dan langsung saja kita mulai dari topik yang pertama, yaitu tentang Min Hee-jin, CEO dari Adore yang sudah speak up, yang sudah angkat bicara mengenai spekulasi bahwa MP-nya Highboy New Jeans versi Honey itu mengandung unsur LGBTQ+ loh. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kalian tahu dan juga mungkin sudah kalian lihat juga, aku kemarin sempat lihat juga sih di TikTok gitu ya kan, ada yang membagikan salah satu scene di Highboy. Oke. Jadi dalam scene ini kita dapat melihat bahwa Honey itu kayak berkenalan ataupun kayak gimana ya, kayak mau dekat juga sih dengan salah seorang wanita yang ada di dalam video tersebut. Dan banyak orang yang mengira bahwa oh my god, ya, itu mengarah kepada LGBTQ+ seperti itu. Dan di sini Min Hee-jin selaku CEO dari Adore sudah berbicara mengenai hal tersebut. Jadi pada kali itu dia diwawancarai oleh pihak Billboard. Dan mengenai pertanyaan tersebut dia menjawab kayak gini, langsung aja kita baca. Titik fokus dari video musik dari EP pertama New Jeans ini adalah tak hanya membahas laki-laki dan juga perempuan, tetapi juga hubungan antara satu orang dan orang lainnya. Dicatat hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Dan seperti yang kalian tahu bahwa hubungan itu kan tidak hanya menyangkut tentang hubungan berkencan seperti itu, tapi juga bisa merujuk kepada hubungan pertemanan ataupun yang kayak komunitas-komunitas gitu loh teman-teman. Next, Min Hee-jin juga kemudian menambahkan bahwa dalam Highboy, chemistry dari hubungan ini berlanjut dan juga terungkap dengan cara yang berbeda. Nah, secara khusus, ia juga ingin menyampaikan pesan bahwa ada keindahan dan juga kebajikan dalam mencintai dan juga merangkul individualitas setiap orang daripada membuat asumsi tentang orang yang menggunakan prasangka dan juga stereotype. So, dapat kita simpulkan di sini bahwa di saat Honey, mau jabat tangan ya dengan cewek tersebut, bukan berarti dia di sini kita PDKT yuk, siapa tahu kita bisa jadi pacar, enggak, bukan kayak gitu maknanya. Tapi ini tuh lebih ke bagaimana pesan bahwa New Jeans itu akan merangkul setiap orang, terlepas dari bagaimana pandangan orang tentang dia. New Jeans itu akan tetap merangkul orang tersebut. Ini juga menurut aku pesan yang bagus sih. Pesannya itu adalah kita itu nggak boleh memandang orang hanya dari penampilannya saja, tapi ayo dong kita rangkul gitu, karena kita satu. Dan tidak boleh ada yang membeda-bedakan satu sama lain. Wow, good job ya. Ini pesannya sebenarnya bagus sih, tapi banyak orang yang salah paham ya, oke. Dan teman-teman, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang netizen Korea yang sudah membahas tentang siapa yang sebenarnya menjadi center di NMIXX. Nah, di sini ada seorang OP di komunitas online Korea, nulisinnya kayak gini. Alasan kenapa ada kontroversi tentang centernya NMIXX. Habis itu dia menuliskan lebih lanjut, aku minta maaf sih untuk membandingkannya. Tapi, jika kalian berpikir tentang center untuk idol wanita, kalian akan mendapatkan jawaban kalian. Ketika orang mengatakan pusat grup ini adalah OO, anggota itu harus memiliki identitas grup yang biasa di dalamnya, atau perusahaan di sini harus melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam marketing citra centernya. Sebagai contoh nih, yang pertama itu ada aespa Karina. Dia kan adalah lambang dari konsep AI. Winter emang punya visual dan juga keterampilan serta menarik penggemar, tetapi tidak ada yang dapat menyangkal bahwa senternya adalah Karina. Yang kedua, Jang Won-young Aib. Dia lurus ke atas mewakili warna Aib. Ketika Jang Won-young berdiri di center, dia menghidupkan aura grup. Yang ketiga, Twice, ada Nayeon. Dia terkenal dikarenakan itu saya juga akan mengabaikan penjelasannya. Dia adalah center yang luar biasa bahkan dalam grup yang penuh dengan visual. Namun, dalam hal ini, Kyujin yang menjadi center. Orang akan berpikir, serius, dia itu emang bayi dewa yang sangat berbakat dan juga imut. Tapi dia itu tidak memiliki citra yang mewakili NMIXX. Oke? Masalahnya adalah bahkan jika mereka pergi dengan Sohyun atau bahkan Jinni, itu juga masih membingungkan sih. Itu sebabnya aku pikir marketing adalah masalah di sini. Aku tidak mengatakan bahwa Kyujin kurang berbakat ya. Warna grup seharusnya campuran pop atau semacamnya, dan itu hanya membingungkan. Aku bahkan tidak tahu gambar seperti apa yang mereka tuju. Para penggemar menyatakan bahwa Kyujin mewakili warna grup dengan baik. Tetapi bagi masyarakat umum, citra NMIXX tampaknya seperti berantakan dan tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan itu. Jadi, itu sebabnya mereka ingin mewakili visual perwakilan Sohyun dan juga Jinni sebagai center, sebagai
gantinya. Well, teman-teman, dari postingannya tadi seperti yang sudah kita baca, aku sih dapat kesimpulannya. Dia itu bilang di sini dia tuh kayak bingung gitu, siapa sebenarnya yang dapat mewakili citra NMIXX. Nah, kalau untuk NMIXX sendiri kan konsep mereka kayak campuran gitu ya kan, campuran. Jadi dia itu belum dapat lopil yang dapat mewakili grup itu secara keseluruhan gitu sih, teman-teman. Dan untuk center itu bukan hanya tentang visual saja, tapi untuk center ini memang yang dapat mewakili citra dari grup tersebut seperti yang sudah dibanding-bandingkan oleh netizen Korea tadi. Dan langsung saja kita lihat di sini bagaimana komentar-komentar dari netizen. Oke, komentar pertama ada yang bilang kayak gini, ini sangat membuat frustasi. Aku baru saja mengatakan bahwa ukuran dan juga keterampilan pemain mereka bukan masalah. Bahkan Winter dia adalah member yang punya puluhan juta viewers di Fancam. Tetapi apakah kamu pernah melihat seseorang mempertanyakan kenapa Karina menjadi center? Ya sih benar. Taeyeon itu juga punya fandom yang tak tertandingi loh di antara Shoshi. Tapi apakah ada yang meminta mereka untuk menjadikan Taeyeon sebagai center daripada Yuna? Pernah nggak sih kalian tuh melihat fandom sana mengatakan bahwa mereka memilih Sana sebagai center daripada Nayeon? Itu nggak benar. Ini karena baik penggemar ataupun publik itu telah sepakat dengan center tersebut. Tapi aku mengatakan bahwa tidak ada yang setuju dengan center NMIXX. Next, kita akan masuk ke komentar yang kedua. Karakteristik masyarakat umum, mereka tidak tahu siapa itu Kyujin. Oke. Center, dia bukan hanya anak yang cantik, tapi dia juga harus pandai dalam ekspresi wajah dan harus memiliki aura grup dalam dirinya. Tentu saja, dia memang harus cantik tetapi berbeda dengan visual grup. Memang benar bahwa NMIXX punya center yang membingungkan. Sejujurnya, karena semua lagu mereka buruk sampai sekarang, siapapun sebagai center tidak akan memuaskan. Oke, gitu katanya. Center, jika mereka terus menulis lagu seperti ini, mereka akan gagal. JYP berpikirlah dengan benar. Setuju, JYP telah kehilangan kontak mereka saat ini. Dan teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai hal yang center ini? Jujur, aku juga belum tahu sih siapa center di NMIXX. Dan bahkan untuk agensi juga kan belum mengumumkan gitu posisi resmi dari NMIXX. Posisi yang aku maksudkan di sini adalah siapa yang sebagai center. Gitu nggak sih? Oke. Kalau main visual menurut aku Soyun ya main visualnya. Tapi kalau untuk center juga aku masih bingung antara Kyujin, Jiwoo atau Jinni. Siapa sebenarnya yang akan menjadi center atau bahkan Soyun? Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga sudah dapat pandangan mengenai center di NMIXX? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Tapi seperti yang aku lihat yang akan menjadi center di NMIXX itu adalah Kyujin sih. I guess so. Next teman-teman, kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kita akan membahas tentang netizen Korea yang juga sudah membahas tentang item-item couple yang sudah digunakan oleh Haechan dan juga Ryujin. Oke. Jadi baru-baru ini netizen sudah membahas dugaan item couple dari Ryujin Izzy dan juga Haechan NCT. Dan pada tanggal 23 September, item-item couple yang diduga yang digunakan oleh Ryujin dan juga Haechan menjadi topik yang sangat panas dibicarakan di forum komunitas NET. Poster tersebut juga membagikan gambar-gambar seperti yang berikut ini dengan judul Haechan dan juga Ryujin punya lebih dari 1 atau 2 item couple yang cocok. Mereka juga selalu memakai baju olahraga Adidas, tapi menurut aku itu bukan item couple sih. Dan coba mari kita lihat seperti apa foto-fotonya. Oke. Ini ada earbuds. Tapi menurut aku untuk earbud bisa dijadikan item couple nggak sih? Bukannya orang juga banyak yang beli ini ya. Next, casing HP menurut aku untuk casing HP seperti ini juga banyak dipakai oleh orang-orang. Ya, menurut aku juga bukan item couple banget sih. Ya mungkin kalau spesifik warna sama mungkin bisa lah ya. Tapi untuk yang model casing kayak gini bukannya banyak yang pakai ya teman-teman. Di Indonesia pun udah banyak banget yang pakai aku lihat. Next, oke, itu ada jam tangan. Jam tangannya mirip, tapi seperti yang sudah dikomentari oleh para penggemar di sini, jam tangan itu bukan dibeli oleh Haechan. Oke, jam tangan ini bukan dibeli oleh Haechan. Nah, seperti yang aku baca di sini komentar penggemar, itu jam tangannya itu dikasih oleh Chonlo. Gitu teman-teman. Jadi Chonlo ini ngasih hadiah jam tangan loh sama Haechan. Dan kebetulan juga sama kayak Ryujin. Dan menurut aku ini cuman kebetulan doang sih. And teman-teman, gimana pendapat kalian? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Ya mungkin mereka dibicarakan oleh netizen dikarenakan sebelumnya kan memang ada rumor gitu ya kan, rumor tentang mereka. Jadi di saat mereka itu pakai barang yang sama, netizen tuh bakalan curiga gitu sih. Well teman-teman, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Sulky Mamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin di sini ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk reaksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time. Goodbye.